الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para alim ulama, tokoh masyarakat serta jemaah pandai yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah masjid al-muhajirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sampai hari ini kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Sudah barang tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, mampu kita jaga dan mampu kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diakui atau tidak bahwa kehidupan kita di alam dunia ini semakin hari tentu tidak sedikit godaan-godaan keimanan kita, bujukan-bujukan, bahkan rayuan-rayuan yang bukan hanya bisa menggeser nilai-nilai keimanan, tapi juga bisa saja kalaulah tidak kuat iman dan Islam kita, maka akan tergusur nilai keimanan dan keislaman kita. Nauzubillah min dzalik. Karena itu begitu besar nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sore ini kita masih bisa menjalankan perintah Allah, mendirikan sholat maghrib berjamaah, keluar kita dari rumah menuju rumah Allah ini untuk satu niatan, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dengan menambah keilmuan kita, menambah pemahaman keislaman kita, yang dengan itu semua kita yakin bahwa dengan risalah Islam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, insyaallah semuanya itu bisa memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Karena itu jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, sungguh naif sekali tentunya kalau kita selaku hamba, selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sedemikian banyak diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahkan kita tidak bisa menghitung sedikit pun nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kalau kita justru malah menjadi hamba yang kufur kepada Allah Ta'ala. Dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, masih dalam rangkaian surah Al-Baqarah, ayat yang sering juga kita dengar, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita semua, wahai manusia, bagaimana kalian kok bisa menjadi hamba yang kufur?
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya kalian semua sebelum aku ciptakan ke alam dunia ini adalah barang mati, tidak ada apa-apanya. Wa kuntum amwatan, kata Allah Ta'ala. Kita ini dulu adalah bukan apa-apa, kita ini semua adalah barang mati. Fa ahyakum, kemudian kalian semua aku hidupkan. Sudah barang tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini sungguh tidak lepas dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekecil apapun yang menurut kita nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, bisa dipastikan kita tidak bisa menghitungnya, apalagi membalasnya. Ini bisa dipastikan. Seiring dengan perjalanan waktu, kita juga tidak menutup diri bahwa tidak sedikit justru kelalaian, kesalahan, kekhilafan sebagai hamba itu yang kita lakukan. Apakah itu kaitannya kita sebagai hamba dengan Allah Ta'ala, juga kaitan kita sebagai manusia, sesama manusia. Pasti di antara kita pernah melakukan kesalahan, pasti sengaja maupun tidak kita melakukan kekhilafan, apakah itu dengan Allah maupun dengan sesama kita. Dan tidak ada yang maksum di antara kita. Setinggi apapun maqam kita sebagai manusia, tidak ada yang maksum di antara kita kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu, sebagai bentuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, didasari dengan kesadaran yang mendalam bahwa sebagai hamba yang tidak luput dari melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi seiring perjalanan waktu tidak terasa kita bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kalau sekarang kita mengadakan Semarak Muharram, ya kan, tahun baru Islam, yang hampir-hampir kita mengatakan bahwa ya bertambah tahun bertambah pula umur kita. Itu secara angka, secara nyata, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Ta'ala semakin berkurang. Kalau Allah kasih kesempatan hidup kita 50 tahun di alam dunia ini, lantas hari ini kita sudah berusia 49 tahun 6 bulan, berarti tersisa 6 bulan lagi kita hidup di alam dunia ini. Begitu seterusnya. Artinya secara angka mungkin ia bertambah, tapi nyatanya bahwa pada hakikatnya adalah kehidupan yang diberikan Allah di alam dunia ini semakin berkurang. Dan sementara seiring dengan itu, salah dan dosa yang kita lakukan, apakah itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama kita sebagai hamba, sebagai makhluk, pasti sudah kita lakukan dan pernah kita lakukan. Tidak ada yang maksum di antara kita ini. Maka untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jauh-jauh hari Imam Nawawi, ya, seorang ulama besar yang diakui kealimannya tentu dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau memberikan satu materi agar kita mau melakukan introspeksi untuk senantiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa secara khusus beliau menulis ini? Karena memang bisa jadi dari usia yang telah Allah berikan kepada kita ini, jauh lebih banyak kemaksiatan yang telah kita lakukan ketimbang ketaatan yang kita tunaikan. Ya. Ini yang harus kita pahami. Maka itu beliau mengatakan di awal dalam kajian bab taubatnya, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin, bahwa setiap manusia ketika melakukan kesalahan dia wajib melakukan taubat. Taubat itu apa? Kembali kepada Allah, menyadari akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita punya salah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu paling gampang syaratnya beristighfar, insyaallah, ya. Paling sedikit dalam riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam satu hari itu beristighfar
ya, aktsara min 70 marrah, ya, lebih daripada 70 kali. Kalau kita habis sholat maghrib istighfar paling banyak kita 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar kita kali 5 waktu sholat. Baru berapa istighfar kita itu sekarang? Baru 15 kali. Sementara kelalaian kita, kesilapan kita, kesalahan kita, dosa yang kita lakukan bisa jadi lebih daripada 15, entah 50, entah 500, wallahu a'lam. Kita nggak bisa menghitungnya dengan kesalahan kita. Itu kalau kita punya dosa dengan Allah Ta'ala. Belum lagi dosa dengan, ya tidak usah jauh-jauh ke tetangga, di rumah tangga kita aja dulu. Kita suami, ya kan, kadang punya salah dengan istri, istri punya salah dengan suami, kita punya salah dengan anak-anak, ya begitulah seterusnya. Ini kita manusia. Maka Imam Nawawi menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak taubat. Paling kecil, paling sedikit, untuk menghapus dosa-dosa kita, itu adalah dengan beristighfar. Wa fi riwayatin ukhra 100 marrah. Rasulullah dalam riwayat yang lain paling sedikit itu 100 kali beliau beristighfar. Itu Rasul yang sudah maksum. Bagaimana dengan kita? Rasul yang sudah jelas dijamin ada rekomendasi untuk masuk surga. Kita mau ngandalin siapa rekomendasinya? Tidak ada. Kecuali dari sikap apa sifat Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala. Maka kita berbanyak istighfar. Kalau salah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Nawawi menjelaskan falaha thalathatu syurut, paling tidak ada 3 syarat yang harus kita lakukan. Ya. Pertama, kata Imam Nawawi, ayyuqlima anil maksiyah, lepaskan kebiasaan buruk maksiat kita. Bapak jangan berpikir maksiat itu hanya judi, maksiat itu hanya minum-minuman khamar. Iya, itu bagian daripada maksiat, jelas itu sudah. Membunuh, iya jelas itu maksiat, ya kan? Perbuatan menzalimi orang itu sudah jelas, ya kan? Tapi bagi kita beda nih, para pelaku maksiat yang memang hari-harinya begitu itu udah biasa. Bagi kita, mohon maaf, yang aktif, ya alhamdulillah, ya Allah kuatkan iman kita, yang Allah masih hidupkan hati kita untuk mau melangkahkan kaki ke masjid seperti ini. Ketika satu saat kita menunda-nunda panggilan Allah Ta'ala, padahal sudah jelas terdengar panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ke rumah kita, bahkan sampai ke kamar kita, ya. Sekarang ini panggilan azan mana yang tidak sampai ke kamar kita, Pak? Sampai ke kantong baju kita pun sampai panggilan azan. Coba saja diinstal handphone kita itu dengan waktu yang ada, ya kan? Lagi kita di kamar pun berbunyi di handphone kita dengan suara azan, panggilan Allah Ta'ala. Sudah jelas panggilan ada di telinga kita. Terkadang masih juga kita menunda panggilan itu sendiri. Ini kemaksiatan bagi kita ahli zikir, ya, ahli ibadah. Itulah kemaksiatannya ketika kita menunda-nunda. Kalau itu pernah dan sering kita lakukan, memasuki tahun baru Islam ini, kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, maka betul-betul ditanamkan dalam diri kita, ayyub qali'anil maksiyah. Ini sudah tahun sekian, 1445 Hijriah. Umur saya di tahun ini sudah memasuki 50 tahun. Kalau tidak saya segerakan, tidak segera perbaiki waktu sholat saya, tidak segera perbaiki ibadah saya, kapan lagi? Bertanyalah kita kepada diri kita sendiri, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Maka tinggalkan kebiasaan itu, kata Imam Nawawi, ayyuqliya anil maksiyah. Yang kedua, ya,
kalau dosa besar itu kita lakukan ya, ini kan sudah ada alhamdulillah lah ya, ada istilah komunitas hijrah, ini bagus ya, dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kumpul, kadang-kadang ada anak remaja gitu kan, komunitas-komunitasnya, entah itu komunitas motor, entah itu komunitas apa, kumpul membawa kebaikan, mereka kumpul bersama, kongko-kongko silakan aja, tapi ada perubahan. Kalau tahun dulu mungkin ketika azan mereka masih asik di jalan atau tuara, tapi sekarang mereka bertekad bersama, oh tidak bisa ya, ini usia sudah semakin lanjut, ketika azan tahun ini kita bertekad, kalau bisa berhenti dulu dari perjalanan yang kita lakukan menuju ke masjid. Ada upaya dan usaha untuk melepaskan diri dari kemaksiatan yang kita lakukan. Yang kedua, kata Imam Nawawi, kalau ini kaitannya dosa dengan Allah Ta'ala, ayyanda ma'ala fi'liha, hendaknya ada rasa sesal, menyesal diri gitu. Jangan kita berbuat dosa malah kita bangga. Nauzubillah, ada nggak kira-kira orang berbuat dosa tapi bangga? Ya ada. Jadi antara mungkin yang nyata-nyata kadang-kadang kontol, ya, merasa sudah jelas salah tapi tidak mengakui, berusaha bersilat lidah dan sebagainya, cerita kemana-mana, hebat kan saya, jangan tangkap, hebat kan saya. Tak ada penyesalan sedikit pun dari dosa yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Ayyanda ma'ala fi'liha. Maka rasa sesal itu harus ada. Tapi rasa sesal itu tidak cukup hanya sekedar untuk penyesalan sesaat itu saja. Memang kata orang kalau tobat itu jangan tobat sambal. Tobat sambal itu apa Pak? Ya, tobat sambal kayak kita makan malam ini ya dengan cabai pedas gitu kan, dengan sambal pedas, buha pedas, kepedasan kita ya. Jadi minum supaya hilang rasa pedas tuh. Kapok saya makan pakai sambal ini pedas kan, besok tidak ada sambal itu hari lagi ya. Ini taubatnya taubat sambal namanya. Bukan taubat nasuha ya. Ini tentu tidak diinginkan. Ayyanda ma'ala fi'liha, itu harus ada penyesalan. Yang ketiga yang harus kita lakukan dari perbuatan taubat ini sendiri adalah ayyazima alla ayyauda ilaiha abada. Hendaknya punya tekad berazam untuk tidak kembali lagi dalam kemaksiatan tersebut. Jadi berazam dia untuk tak mengulanginya lagi. Ya. Ini dulu di zaman sebelum Nabi, Rasulullah pernah bersabda. Mungkin hadis ini sudah sering kita mendengarnya, riwayat ini sudah sering kita mendengarnya. Diungkapkan Wa'an Abi Sa'id bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dulu kata Nabi, ada orang yang pernah melakukan pembunuhan sebanyak 99 orang. Cerita ini pernah kita dengar Pak ya. Ada seorang hamba melakukan perbuatan zalim, membunuh sebanyak 99 orang. Saat itu dia bertemu dengan seseorang bertanya, kalau di sini disebutnya seorang rahib. Rahib itu sama dengan pendeta gitu kira-kira. Bertanya, mungkinkah Allah masih menerima taubatku? Mungkinkah Tuhan masih mengampuni kesalahanku? Sementara aku sudah membunuh orang sebanyak 99. Membunuh 99 orang. Kira-kira mungkin gak kalau aku ini mau bertobat? Orang ini menjawab tapi tidak dijawab. Ya kalau bahasa kita tuh, ya kan? Manalah mungkin kalau aku jadi Tuhan tak akan kuampunilah kamu ini. Nah, itulah kira-kira. Sudah 99 orang kan? Mungkin gak masih diampuni Allah? Kalau aku jadi Tuhan tak akan kuampuni kau ini gitu. Saking kesalnya mendapat jawaban seperti itu, dia bunuh orang tersebut. Jadi genap berapa orang? Jadi 100 orang dibunuh semua dia. Saking kesalnya dia. Sehingga akhirnya beliau bertanya, berjalan ketemu orang yang betul alim ya, dengan bijak ya, bahwa
orang ini mengatakan, ya innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Masya Allah. Di mana kau tinggal? Dia bercerita, saya tinggal di tempat yang memang penuh dengan kezaliman, penuh dengan kemaksiatan. Diarahkan oleh orang alim ini, ya, kalau itu kau tinggalkan kampung halaman, pergilah ke satu tempat, di mana tempat itu banyak penduduknya yang ahli zikir, ahli ibadah. Tinggalkan tempat kemaksiatan itu, kampung halaman itu yang sudah penuh dengan lembaga, kamu hijrah. Disuruh hijrah orang. Akhirnya berangkatlah hijrah beliau. Belum sampai, ya, kalau kita umpamakan itu hijrah dari Pekanbaru ke Dumai, Masjid Muhajirin gitulah, kita berikan tafsirnya. Belum sampai dari Masjid Muhajirin ini, Pak, baru keluar dari gerbang tol, jatuh dia jalan, meninggal dunia. Akhirnya malaikat azab dengan malaikat rahmat ini berebutan. Nah, ini harus masuk neraka, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, tidak bisa, dia sudah mau bertobat, dia sudah mau bertobat, dia harus masuk surganya Allah Ta'ala. Wah, ribut, berebut apa nih? Ya, orang ini diperebutkan, dia masuk surga, dia masuk neraka. Sampai akhirnya terdengar dialog malaikat ini oleh Allah Ta'ala. Allah utus malaikat Jibril, coba kau ukur di mana dia jatuh meninggal itu. Apakah masih dekat dengan kampung yang penuh dengan kemaksiatan atau sudah dekat dengan tempat ibadah? Rupanya diukur sama malaikat Jibril, langkahnya sudah dekat ke Masjid Muhajirin karena sudah keluar dari tol, jauh dari kota Pekanbaru. Nah, gitu lagi. Ya. Maka kata Allah Ta'ala, diperintahkanlah hamba ini untuk masuk ke dalam surga. Padahal dia belum lagi melakukan kebaikan. Maka hadis ini menjadi hujjah, menjadi dalil siapapun dia ketika ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli maksiat sebanyak apapun, kalau sudah punya keinginan taubat kepada Allah Ta'ala, dan itu sudah didengar, ikhtiarnya sudah dilakukan, ada ikhtiarnya, ada usahanya. Apa usahanya? Dia tinggalkan kampung halamannya yang penuh dengan kemaksiatan itu, dia ikuti jalan orang soleh ini. Belum sampai tapi dia meninggal. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan hamba ini ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini menunjukkan memang sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita sebagai hamba. Nah, ini kalau kita punya salah kepada Allah Ta'ala paling mudah. Bagaimana kalau kita punya salah mengambil hak saudara kita? Dengan 3 syarat itu tadi ditambah 1 Pak, kalau hablum minanas kita. Ya. Apa kata Imam Nawawi? Ayyabra'aha min haqqi sahibiha. Hendaknya melepaskan hak dari saudaranya. Ini ngeri sekali kalau dibilang kayak gini, melepaskan hak saudara. Apa saja yang kita ambil dari saudara kita, itu kita lepaskan, kita kembalikan lagi kepada saudara kita. Tidak boleh kita tahan-tahan. Contoh sederhana, keluar dari masjid ini, ya, ada sendal yang sama dengan saya, cuma sedikit lebih bagus daripada sendal saya. Saya pakai sendal itu, ya. Saya mau pulang, sampai rumah baru ingat, ini kalau lebih cakep lagi daripada sendal yang tadi. Nah, jangan-jangan, oh rupanya punya sendal pengurus Masjid Muhajirin ini, sama dengan saya. Besok saya ke Dumai lagi, ketemu dengan pengurus Masjid Muhajirin. Ustaz, mohon maaf, sepertinya sendal kita tertukar. Mohon maaf ya Ustaz, saya cuma minta maaf, tapi sendalnya tidak saya kembalikan. Ya, kita minta maaf, tapi sendal kita saya kembalikan. Kata Imam Nawawi, tidak jatuh, tidak gugur dosa kita, tidak selesai tobat kita, masih tergantung. Itu dia. Alhamdulillah. Artinya, kalau ada hak saudara kita yang kita ambil, hendaknya kita kembalikan. Jangan sampai nanti terbawa sampai kita selamanya. Apa saja urusan yang ada malu-malu. Sering saya contohkan ibu-ibu kadang-kadang balalai pesta, ya kan? Minjem barang sana, minjem barang sini, tak gorengan, tak sendok, tak piring, tak apa.
Nauzubillah. Sampai kalau ada fitnah sekalipun, ini Imam Nawawi lebih rinci lagi. Kalau ada fitnah yang kita sampaikan, yang kita buat kepada saudara kita, sampaikan. Kadang-kadang kita ini minta maaf unggul lebaran, Pak. Ya kan? Minta maaf unggul lebaran, maaf lahir batin, itu begini aja, itu pun di lapangan masjid, kan begitu aja selesai. Ya apa? Ya sudah ikhlas insya Allah. Tapi kalau itu sampai terbawa ke hati dia, belum kita minta maaf, nauzubillah. Apalagi sampai ada harta tetangga kita, saudara kita yang kita makan sampai kita bawa mati, belum kita minta diikhlaskannya. Sehingga Rasulullah SAW itu mengingatkan, ya, dalam riwayat ketika ingin menyolatkan jenazah, itu makanya ditanya, ini jenazah ini ada punya utang nggak? Ada hubungan hablum minan nas yang belum selesai nggak? Ada muamalah yang belum beres nggak? Sampai nanti ahli warisnya itu berani menjamin jika memang ada, kan begitu gitu. Ya, utang piutang yang terkait dengan orang tua saya, untuk memudahkan hisabnya tolong jumpai dengan saya, kita selesaikan. Nah, begitu kira-kira. Terus sudah ada yang menjaminnya baru. Begitupun apa saja kita, saya sebagai guru sehari-hari di pesantren, ngurus anak ini banyak, 1.500 orang yang kita urus tiap hari, kita mengayomi mereka. Kadang-kadang anak yang baik pun ketika saya membangunkan semua terpecut pula. Ya, kalau subuh menjelang subuh saya keliling Pak pesantren, kosong lagi, kita pecut dia. Jadi sudah sholat, kan begitu. Salah kita, maka sering-sering kita minta maaf sama anak sekalipun. Jangan sampai nanti ada yang menuntut kepada kita. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya. Ya, ketika Rasul akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Rasulullah SAW ya mengumpulkan jamaahnya di masjid. Nah, ini kan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasul, sehingga bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi? Dengan lisankah, dengan tangankah, ya, dengan anggota tubuhkah? Silakan tuntut aku sekarang. Jangan sampai nanti kalian menuntutku di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Saat itu ada sahabat sawat yang namanya sawat, mengambil kesempatan dalam kesempatan. Dalam hati, aku pernah ya Rasul kau pukul dalam sebuah peperangan. Ini kan kisah yang termasuk. Sehingga dia menuntut balas kepada Rasulullah SAW, sehingga Umar bin Khattab yang ada di samping Rasul sangat marah saat itu. Ya, kamu ini kurang ajar, sudah tahu Rasul akan meninggal dunia, tapi sakit minta maaf, kenapa gak dimaafkan saya? Enggak, aku ingin balas. Kata Abu Bakar, biar aku saja yang mengganti cambuknya itu ya Rasulullah. Oh enggak, itu urusan saya, biar silakan. Tapi aku ini ketika saat itu tidak pakai baju ya Rasulullah. Masya Allah. Sehingga akhirnya Rasulullah pun menanggalkan bajunya. Terlihat badan Rasulullah. Ya, siapa yang sanggup memberikan perbuatan tidak senonoh, tidak baik kepada Rasulullah? Rupanya ini adalah siasat dari sahabat. Dia berlari, dia tinggalkan cambuk itu, dia peluk badan Rasulullah. Apa kata beliau, bagaimana mungkin aku berani menyakiti ya, orang yang telah membawa aku dalam kebaikan, dalam keimanan ya Rasulullah. Aku hanya ingin kulitku yang hina ini bersentuhan denganmu di dunia. Apakah nanti aku masuk surga atau tidak, aku belum tahu ya Rasulullah. Masya Allah. Sehingga apa kata Rasulullah, siapakah di antara kalian yang ingin tahu siapa di antara penghuni surga? Kalian tersalah, begitu cintanya dia kepada siapa yang berani memukul Rasulullah. Namun artinya apa? Begitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada kezaliman-kezaliman yang kita lakukan ini tertinggal oleh kita di alam dunia ini sebelum kita mengikhlaskannya atau kita minta diikhlaskan. Nah ini ngeri Pak. Makanya saya di dalam kehidupan sehari-hari bersama santri itu, kita ngurus santri. Jadi itu selalu maafkan Ustaz yang ada, maafkan. Gak tahu kita, gak ada di antara kita yang maksud. Kita minta maaf kepada mereka semua. Dan itu kita biasakan.
Jangan kita merasa orang tua kadang-kadang gengsi, anak lah yang banyak salah daripada kita lagi. Tidak ada. Kita justru orang tua mungkin saja kita menzalimi mereka. Ada hak-hak mereka yang tidak tertunaikan oleh kita. Apalagi dengan kondisi saat ini Bapak dan Ibu sekalian, ya Allah, ngeri sekali. Anak-anak kita kalau tidak kita kuatkan bentengnya dengan iman dan Islam, Masya Allah. Hari ini siapa sih yang tidak terkena bujuk rayu dengan indahnya dunia? Indah ya, sekapasitas ustaz pun, sekapasitas kuliah pun, siapa yang tak terbujuk rayu dengan dunia ini? Salah satunya dengan benda yang kecil seperti ini. Ya, semua. Dan ini sesungguhnya juga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Sungguh umatku yang paling aku takuti nanti itu ketika ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah dibuka oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu bisa rasakan barangkali 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu tidak semudah sekarang ini. Saya merasakan betul kita sekolah di perantauan untuk berkomunikasi dengan orang tua, ya, melepas rasa rindu. Kalau kita sekolah di Jawa, orang tua di Sumatera, paling nggak kita harus bersurat, betul kan? Itu 30 tahun yang lalu seperti itu, 35 tahun yang lalu seperti itu, betul? Tulis surat, kirim surat, paling cepat 3 hari. Kalau mau cepat lagi kita tulis surat lewat telegram, kan begitu. Ya. Kalau anak-anak SMA sekarang nggak kenal telegram, mungkin telegram di handphone dia, telegram yang di kantor pos nggak tahu dia. Ya kan? Kirim surat telegram, itu pun kalimatnya terbatas, biayanya pun lebih mahal lagi. Kalau mau telepon saya dulu kalau orang tua ngantri pula kita. Ngantri kita telepon itu, kalau gitu pesantren dengan keterbatasannya juga. Tapi sekarang jarak yang jauh bisa menjadi dekat, bukan hanya karena jalan tol, bukan baru rumah. Komunikasi yang susah nggak ada lagi sekarang. Kita punya anak jauh di perantauan, rindu kita dengan anak kita, bisa kita telepon. Tak puas mendengar suaranya, ingin melihat wajahnya, bisa kita video call. Tapi mohon maaf, dari kemajuan ilmu dan teknologi ini bukan hanya sisi positifnya yang hadir ke tengah-tengah kita, sisi negatifnya pun tidak sedikit, memberikan dampak negatif dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu hancur hanya dengan cara salah dalam menggunakan kemajuan ilmu dan teknologi. Coba lihat, diakui atau tidak? Ya. Berapa banyak rumah tangga yang rusak hanya gara-gara handphone? Sudah bisa. Masih bisa dilanjut, Pak? Coba lihat, suami tidur sama istri terus suami tidur sama satu kamar, satu ranjang, yang satu tengok kiri ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu megang handphone masing-masing, entah siapa dia berkomunikasi. Ini terjadi. Dan di antara hal yang kita tanya, ya, banyaknya kasus perceraian juga memang dengan komunikasi. Dengan Pak Kua kita tanya seperti itu, jalur komunikasi yang disalahgunakan. Alhamdulillah kita. Ini dalam rumah tangga, belum lagi untuk pergaulan anak-anak kita. Sampai kemarin malam dalam zikir, Riau berzikir, kemarin malam Riau berzikir bersama Pak Gubernur, bersama para santri kita datangkan, ya, pimpinan pesantren. Ini juga yang dikhawatirkan, masih ada ditemukan apa namanya di handphone anak-anak kita di sekolah SD, kelompok, bahkan kelompok LGBT pula. Ini masih ada hal seperti ini, kan pengaruh negatif dari kemajuan ilmu dan teknologi. Jangan Bapak dan Ibu kira bahwa kita setelah memberikan handphone selesai tanggung jawab kita. Anak butuh sama kita apa, kita butuh handphone kita berikan, ada pulsa kita kasih. Lantas setelah itu apa yang terjadi dengan handphone ini? Kita nggak mau tanggung jawab, kita berdiam diri terus, dosa juga. Kita punya tanggung jawab. Maka mohon maaf, selagi dia masih menjadi tanggungan kita, anak itu tetap harus kita monitor. Sekali waktu perlu kita cek ada grup apa saja di handphone anak kita ini, ada gambar apa saja. So kalau nanti dia melakukan kesalahan, apalagi masih menjadi tanggungan kita, tentunya
Nauzubillah. Ya. Secara hukum di dunia saja kita, apalagi belum akil balik, itulah kira-kira rampok yang dipanggil oleh kepolisian yang diminta pertanggungjawaban. Belum lagi pengaruh narkobanya. Ini terus Riau ini menjadi sangat juga rupanya. Inceran, ya, menjadi target dari bandar-bandar narkoba untuk disebarkan di sini. Ini kan hal-hal yang Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian, pengaruh-pengaruh negatif dari kemajuan ilmu dan teknologi. Atas apa yang harus kita lakukan dari ini semua? Seiring dengan berjalannya waktu, usia kita yang secara angka bertambah dan pada hakikatnya adalah berkurang, kematian semakin dekat, bukan semakin jauh. Dan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak selesai sampai di sini saja. Ada pertanggungjawaban nanti yang diminta oleh Allah Taala. Apa yang harus kita lakukan? Tentu Bapak dan Ibu sekalian, tidak lain dan bukan adalah bagaimana menguatkan iman. Iman buat diri kita dan anak kita, keluarga kita. Jadi kalau Bapak sudah, alhamdulillah, kalau sudah merasa soleh, rajin pergi ke masjid, tolong dicek bagaimana anak kita yang laki-laki yang sudah akil balik dia. Dia punya kewajiban kita bawa ke masjid. Maka kalau ada anak kecil kayak gini, Pak, kita bawa ke masjid lari-lari, jadi bercanda, biarin aja. Wajar Pak, anak-anak masih dan yang kurang ajar. Lagi ada majelis taklim, bapaknya bercanda, dia kurang ajar. Kalau anak-anak masih wajar saja. Ya tentu kita arahkan juga, ya, kita arahkan gimana baiknya. Tapi jangan sampai nanti justru mereka asik dengan dunia. Sekarang ini kalau diukur mengatakan masing-masing kita saja, saya pikir anak yang usia SMP sudah tidak sedikit. Dari mana indikatornya? Kita tahu informasi dari KPU DPT daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 itu naik melonjak 1 juta. Artinya anak-anak milenial saat ini berkembang semakin banyak. Jadi jangan dianggap remeh. Tapi kenapa? Buktinya kok masjid masih banyak yang kosong, padahal anak-anak yang sudah akil balik begitu banyak. Ini tanggung jawab saya. Jangan cuma dimanfaatkan untuk pemilu. Anak-anak itu dimanfaatkan sebagai tim ses, sebagai ini dan sebagainya, tapi tidak digunakan untuk meramaikan nama Allah Ta'ala. Ibu, mohon maaf kalau ibu sudah merasa soleha, alhamdulillah, tapi tolong jangan biarkan ada anak ibu yang sudah gadis akil balik, dia tidak mau menutup auratnya, dibiarkan saja. Maklum lah, namanya anak sekarang nggak bisa. Jangan dianggap remeh, itu juga dosa kepada kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana memberikan nilai-nilai keimanan dan keislaman kepada mereka semua. Prosesnya tentu tidak simsalabim, tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi dengan kondisi yang ada kembali, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana solusinya. Solusinya adalah pengaruh-pengaruh negatif itu tidak sampai kepada kita dan anak-anak kita. Nah, memang selain mendatangkan masalah kemajuan ilmu dan teknologi juga tidak sedikit itu mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya yang harus dipahami oleh kita. Bagaimana mengantisipasi ini semua? Ini yang perlu. Maka perlu edukasi. Edukasi ini tidak hanya cukup sampai kepada kita orang tua. Edukasi ini perlu juga sampai kepada anak-anak didik kita, kepada anak-anak kita di rumah tangga kita. Bagaimana bisa tidak sampai mudarat dari kemajuan ilmu dan teknologi yang ada. Ini penting. Yang terpenting adalah bagaimana adanya keteladanan dari kita. Saya urus santri ini, kalau kita banyak memberikan nasihat, kadang-kadang mereka ada suntuknya juga. Jadi yang penting adalah bagaimana memberikan keteladanan adanya satunya kata dan perbuatan. Maksudnya apa? Contoh konkretnya begini. Ketika saya mau menyuruh anak-anak saya, santri-santri saya untuk segera beranjak ke masjid ketika waktu azan sudah tiba, saya tidak perlu teriak mereka. Nah, pergi ke masjid, tidak perlu begitu. Tampilkan saja diri kita dengan kesiapan kita. Jadi setengah jam atau 15 menit sebelum azan maghrib dikumandangkan, kita sudah memakai pakaian rapi, pakaian untuk menuju ke masjid, pakaian sholat. Anak itu melihat kepada kita. Oh
ya itu ayah saya, ustadz saya, guru saya sudah pakaian rapi, ini jam segini pasti mau waktu maghrib. Nah, dia dengan sendirinya dia akan berbenah. Apalagi bi'ah atau lingkungan itu sudah kita ciptakan setiap hari. Ini anak-anak kecil yang ada di hadapan kita ini, tak harus mereka kita suruh. Asal kita sudah pakai rapi, sudah terdengar sama di azan, pasti ayah mau ke masjid ya, ikutlah. Itu sudah proses pembiasaan kita berjalan. Begitupun halnya dalam memanfaatkan teknologi ini, kecanggihan ilmu dan teknologi dalam arti handphone gitu. Jadi juga kita buat saja kesepakatan di rumah tangga kita dengan anak-anak kita. Lewat jam 9, lewat jam 10 sudah tidak lagi. Atau buat kesepakatan waktu sholat, khusus maghrib sampai isya tidak ada lagi yang menyentuh handphone. Nah gitulah kira-kira. Ini untuk memberikan benteng buat anak-anak kita. So, kalau diperturutkan, mohon maaf, kesibukan duniawi ini tidak akan berhenti, Pak. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, dia akan terus ada. Maka keteladanan. Yang kedua, satunya kata dan perbuatan ini penting buat kita. Sehingga anak-anak ini tidak melihat hal yang berbeda. Saya, ya alhamdulillah, karena beraktivitas di dunia pendidikan, ada STIP, ada pesantren yang kita kelola. Jangan lagi anak-anak sanawiyah, anak SMP, anak SMA, anak SD saja. Kita absen ya, kamu tadi sholat subuh kan? Ini anak kelas 1 SD. Enggak Ustaz, kenapa enggak sholat? Ayah enggak sholat? Jawabannya singkat saja. Ayah enggak sholat. Ada lagi yang enggak diajak sama ayah. Sederhana. Mereka butuh keteladanan kita. Mereka butuh adanya satunya kata dan perbuatan dari kita semua. Objek dakwah kita orang-orang tua kayak gini ya memang ya tempatnya di sini. Anak-anak kita yang di usia-usia remaja 15 tahun, anak ABG gitu, dia ngeliat masjid sebagus apapun masjid, kalau nggak ada magnet bagi dia nggak akan dia berada di masjid. Apalagi yang ceramah udah tua, pemahamannya kan begitu kan biasanya gitu. Yang dikaji hanya surga neraka tadi. Maka kita pun mengelola generasi kita ini juga harus sudah kita persiapkan. Ada beberapa masjid yang memang ya, memasang magnet daya tarik buat anak-anak itu ada wifi. Nah, contoh kayak itulah kira-kira. Kenapa dia pasang wifi? Daripada mereka berkeliaran di tempat yang tak jelas. Tapi tentu dengan pengawasan majelis, pengawasan dari pengurus masjidnya. Dibawa ke sholat karena tetap harus sholat terlebih dahulu. Nah, begitulah kira-kira diatur sedemikian. Dan ini perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena mereka lah yang melanjutkan estafet setelah kita tidak ada. Nah, jadi regenerasi itu harus sudah kita pikirkan demi keberlangsungan umat ini. Dan itu juga yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itu bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, silakan kalau memang ada yang ditanyakan, didialogkan, ya, terkait dengan bab taubat tadi yang sudah kita sampaikan, ya, diskusikan. Ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan menurut Imam Nawawi. Kalau memang itu kita punya salah, punya dosa dengan Allah Ta'ala, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Dan tentu yang maksiat ada melepaskan diri dari kebiasaan maksiat, ayat dan ma'ala fi'liha, ada rasa penyesalan melakukan kesalahan itu, ayyazim ala ayyauda ilaihi abadan, tidak ingin kembali lagi, bertekad berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Apalagi jangan sampai membuat dosa jariah. Kalau ada amal jariah itu dosa jariah, jadi kita takut nanti ya diteruskan sama anaknya keburukan itu, na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Pernah kita dapati di dunia pendidikan itu sendiri, Pak, anak itu asiknya main game, dia tidak sholat. Kenapa? Karena main game di rumah itu sama orang tuanya. Jadi partner kayak itu, main game online itu jadi partner. Itu kan kita mungkin ya termasuk saya yang sedikit gaptek untuk permainan-permainan anak kita saat ini. Kalau dulu kan kita mainnya beda nih. Kalau anak sekarang kan tidak. Dia di rumah saja dia mainnya kan alat ini aja. Kita pikir mungkin ya, apalagi saat belajar kemarin di musim COVID,
kita untuk ada rasa cinta dengan rumah Allah ini. Kita coba untuk membawa diri kita ke rumah Allah ini 5 waktu tidak pernah putus. Kita pertanyakan bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan generasi-generasi kita. Maka kita perlu juga mengedukasi mereka ini. Bagaimana anak-anak juga ada rasa kuat untuk bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin diskusikan, tafadhol. Ada yang minta mikrofon mungkin Pak Kusani. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang ingin didiskusikan, pertanyaan, silakan. Itu Bapak. Ya, silakan Pak Haji, Sabri Salam. Itu Amin. Silakan Pak Haji. Ustaz yang Pak Kiai kami hormati, di beberapa tempat khususnya di Tanah Melayu, yaitu Sumatera atau Riau, itu setiap jenazah akan diberangkatkan ke dibumikan atau selesai sholat kemudian disampaikan oleh salah seorang pengurus atau warganya itu, bagaimana jenazah ini baik, kita tidak kenal, dia tahu persis betul kita sholat di situ dan sholat jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Kiai menyampaikan juga masalah makan atau istilahnya yang ikhlas seperti itu. Jadi kalau di sini di meletakkan jenazah itu mohon maaf atas jenazah ini, atas kesalahannya, maafkan. Kemudian ada hutang-hutang nanti dibayarkan oleh ahli waris. Ya, apakah ditambah lagi kalimatnya dengan andai kata makan minum yang tanpa disengaja atau dihalalkan, mohon dihalalkan gitu. Asal tambah kalimat seperti itu Pak Kiai. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang khususnya penduduk tempatan atau orang yang memang berada di sekitar situ, ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, tentu kita tahu ya, selagi dia beriman kepada Allah Ta'ala, melakukan kewajiban dia sebagai muslim, maka ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita disuruh ingat akan kebaikannya, bukan keburukannya. Dan orang yang sudah meninggal tak boleh kita menyebutkan keburukannya. Ya, kita hanya bisa menilai secara zahir. Ketika ditanya oleh pemimpin atau imam yang sholat jenazah tersebut, apakah jenazah ini baik? Kalau kita tahu baik, kita katakan baik. Kita menjadi saksi dalam hal muamalah, kita sehari-hari, apalagi memang dia bersama dengan kita dalam sholat, bahkan ya. Kalau kita tidak tahu dengan dia, tidak usah kita jawab. Kita tidak tahu gitu. Jadi tentu bagi mereka, bagi kita yang biasa bermuamalah, ya mohon maaf, kebaikan orang kalau di zaman sekarang ini Pak, mohon maaf apalagi para tokoh barangkali ya, kebaikan itu tidak harus yang langsung nampak dengan kita. Nah, sekarang ini dengan media sosial bukan termasuk ria yang saya maksud. Ya mungkin memang dia sudah banyak menebar kebaikan dan itu bagian daripada amal jariah. Ya Allah saja yang kecil saja dihargai oleh Allah Ta'ala. Kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini sudah jelas. Ya, sudah jelas ya, dihargai oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita tentu. Maka ya kalau memang itu kita ketahui baik, kita katakan baik. Jangan ditutupi kebaikan orang itu. Bagaimana dengan tadi? Ya, kalau memang ada dalam kaitan muamalah, hutang dan lain sebagainya, ya kita yang merasa mungkin dihutangi, ya kita sampaikan. Ya tentu dengan etika kita Pak. Gak mungkin pula kita ketika jenazah ada di hadapan kita lantas kita menyuarakan itu. Namun ahli waris sudah membuka diri. Ini yang diaturkan oleh Rasulullah. Ahli waris membuka diri. Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang ada di antara bapak dan ibu yang bermuamalah dengan ayah saya, umpama ayah yang meninggal, atau ibu saya, mungkin ada hutang piutang, atau ada hak bapak dan ibu yang terambil, bisa saja kan? Apalagi mungkin petani, mungkin kan dia 12 sawit kelewatan, bukan mohon dia 12 bulan sama dia,
menyampaikannya, ya minta dihalalkan. Tapi kalau kita sudah mengikhlaskan, ya sudah selesai. Yang kita khawatir dan kita takut ada orang yang memang ya tentu mungkin ada yang membutuhkan kan. Oh, memang sih tak banyak, cuma sekian ton kan, sawit saya didodos ya. Tapi anak saya lagi susah nih, nah, saya perlu bulan. Nah, itu disampaikan, tolong diperjelaskan. Nah, barangkali gitu Pak ya. Nah, ada pun tadi yang dibahas oleh Imam Nawawi itu memang kalau ada fitnah apa semua dalam amalah ini yang saya maksud ketika kita masih hidup Pak. Ketika kita masih hidup ya kita sampaikan, Pak apa ini kan isu-isu politik begini, akhirnya saya terbawa Pak, saya ikut pula memfitnah Bapak dengan fitnah begini sampaikan. Ya ini kan tidak boleh fitnah. Jadi minta maaf itu secara terbuka memang. Cuman kita kan etika Melayu ini kan menganggap santai juga Pak. Ya maaf lahir batin Pak, ya, udahlah minta maaf yang nunggu hari raya. Minta maaf itu tidak terbuka pula. Kalau ada yang sampai itu mengecewakan itu Pak harus kita sampaikan. Begitu Pak Haji ya. Terima kasih. Baik, silakan kita lanjut. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ada Bu? Sampai dipersiapkan nanti drink sebelah kanan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan Ustaz, idealnya anak yang masuk pondok pesantren itu di saat SMP atau SMA? Ya. Kebetulan anak saya saat sekelas 6 SD. Ya. Assalamualaikum. Terkait dengan pendidikan pesantren ini pilihan Pak. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa pendidikan pesantren itu lebih baik dari yang lain, tidak. Jangan nanti mentang-mentang pembicara orang pesantren gitu ya. Tidak. Ya, tapi sementara ini alhamdulillah itu yang ada. Karena itu salah satu solusi. Tapi sekolah umum pun silakan. Kalau memang itu ibu bisa mengkondisikan, namun kan kita bisa melihat kita maunya gimana nih anak kita. Kalau memang kita bisa mengcover kekurangan pendidikan agama yang disajikan di sekolah umum, kita bisa mengcover nih, silakan, tidak masalah. Itu satu, gitu ya Bu ya. Jadi bukan berarti saya nyuruh harus pesantren, tidak. Pesantren bagus, sekolah umum juga bagus. Tinggal bagaimana kita menguatkan ya nilai-nilai keimanan itu dalam rumah tangga kita. Tapi kan harus diakui juga kita semua dengan kekurangan dan keterbatasan waktu. Apalagi suami istri kerja dua-duanya. Siapa yang mau perhatikan ini? Kayak begitu. Kalau kita rasa kayaknya kita kurang nih. Saya ingin nggak bisa memberikan perhatian edukasi dengan maksimal buat anak-anak kita daripada terpengaruh sementara ada pesantren yang memungkinkan. Dan pesantren saat ini tidak hanya di tingkat sekolah SMP, SMA, di Pekanbaru sudah ada juga, yaitu pesantren Mutiara Cendekia di Mas Duki, kawan saya juga. Dan di Riau ini ya, saya tahu jumlahnya karena saya ketua forum komunikasi pondok pesantren di Riau. Ada 451 pondok pesantren di Riau, termasuk di Dumai. Tapi Dumai ini termasuk sedikit perkembangannya, baru 12 pesantren di Dumai. Saya tadi baru ke pesantren Cahaya Quran. Tadi sore tadi ke sana mampir. Yang lama di sini termasuk ke Jenal juga ada pesantren Pak Al-Amin. Ya. Nah, kapan bagusnya? Itu tergantung. Ya, kalau memang kita nggak ada kewajiban harus dari SD, tapi memang kalau kita rasanya kita ingin memaksimalkan anak dari SD sudah di pesantren dan ada pesantren yang menyiapkan itu, ya silakan saja masukkan. Ya, masukkan ke pesantren itu. Tapi secara umum di Riau ini, ya, secara umum rata-rata pendidikan pesantren itu dimulai bukanya di tingkat SMP, Ada juga yang memang sudah tamat. Nah, saya masih pengen dengan anak saya, rasanya saya masih ada waktu untuk memberikan pendidikan agama, memberikan keteladanan langsung. Nah, saya pikir nantilah tamat SMP baru masuk pesantren, silakan saja. Ada juga yang kayak gitu. Kondisi kita aja nanti kondisional gimana kira-kira pasnya gitu ya. Tapi secara umum ya memang karena dinamika yang ada ditambah pergaulan ya kan, kemajuan
kemajuan ilmu dan teknologi yang sulit kita membendungnya, ya silakan. Wah, rasanya memang harus di pesantren, saya nggak bisa, bapaknya nggak bisa. Karena memang kan kalau kalimat Rasul itu yang diungkapkan oleh Rasulullah, al-bait madrasatul ula. Sebetulnya sekolah yang paling utama itu adalah rumah. Rumah ada keteladanan dari bapak, dari ibu. Bahkan lebih spesifik lagi Rasulullah mengatakan dalam satu kalimat hadis, al-um. Nah, itu dia, ibu. Ini lebih spesifik lagi, Pak. Ibu itu adalah sekolah yang paling utama. Dari mana bicara masalah sekolah? Kapan dia itu mulai memberikan edukasi? Mohon maaf Bu, sebetulnya kita bicara masalah pendidikan untuk anak. Bahkan mau lebih jauh itu bukan hanya ketika ibu mengandung memberikan edukasi kepada anak, dibawa anak itu. Ya, kalau dulu malah kadang orang tua kita ada yang punya anak laki biar tampan, kita suruh Yusuf, kan begitu ya. Kalau punya anak, pengen punya anak perempuan biar soleha, kita suruh Maryam, ditawasulkan seperti itu. Is okay, boleh-boleh saja gitu ya. Tapi yang terpenting bagaimana melahirkan generasi-generasi yang baik. Nah, ini dimulai bukan hanya ketika ibu mengandung, sebetulnya mohon maaf, ya kan? Bagaimana cara kita mencari pasangan hidup itu juga menentukan. Nah, jadi ya. Makanya kalau kita punya masa lalu yang mungkin boleh Pak, kamu Bapak merokok, saya bilang. Karena sudah kandung saya terima waktu itu, saya tidak dorong. Tapi tolong jangan kelihatan saya dan jangan kelihatan orang lain. Jadi kalau merokok dia pulang rumah. Saya bilang ini saya masih lembut Pak. Ada lagi pesantren, silakan Bapak merokok asal jangan kelihatan Allah. Nah, ini bahaya gitu. Repot kayak gini. Nah jadi gitu Bu ya. Lihat saja kita ukur kira-kira bagaimana ya. Kalau memang bisa, ya ibu langsung, alhamdulillah. Tapi kan mendidik ini dengan kondisi zaman yang seperti ini, apalagi kita sebagai ayah, sebagai ibu yang memang punya aktivitas padat, ya kan? Sulit kita mengukur dia. Nah udahlah, saya tak bisa lagi berhenti sama mama, ya kan? Berhenti sama bapak. Tak bisa kita memaksimalkan waktu. Mohon maaf, jangankan barangkali masyarakat umum, para ustaz pada membantu saja. Ya saya sendirilah, saya punya pesantren, saya ngurus pesantren. 3 saya urus pesantren saya itu Ermolek, ya, di Pekanbaru, di Pembilaan. Ya, kalau punya keinginan saya bikin 12 kabupaten kota dan ada rumah. Itu pun tidak sanggup saya ngurus ada sendiri. Ya ada yang di sekolah di pesantren saya, ada yang saya titipkan. Kayak anak saya nomor 4 itu saya titip dengan kawan saya di Kuala Dr. Hamdan. Ya, kita ada kesepakatan yang saya titip anak saya, nanti akan dengan saya kita. Nah, seperti itu, ya boleh saja. Nah, jadi tinggal kita ya, bagaimana mengukur. Ya. Kalau memang anak ini pun ada, ya, beberapa anak kawan saya ada yang memang dia mau disekolahkan dari SD di Jawa. Ada. Saya kemarin ke pesantren di Batang Cenaku, Indragiri, ya pimpinannya itu ya. Kiai Andik, dia menyekolahkan anaknya sudah di Jawa dari SD. Tapi itu kemampuannya dan memang sudah, kalau bahasanya sudah tersiblok, sudah terwarnai dari lingkungannya. Sehingga si anak dari TK lagi udah minta, ayah saya nanti pesantren mau di Jawa SD-nya. Ada itu. Jadi proses pengenalannya juga sudah dari dulu. Nggak simsalabim. Maka kadang-kadang ada masyarakat yang telepon saya, Pak Kiai gimana saya mau mendidikan anak di pesantren, dia tamat SMP kayaknya harus di pesantren. Gini Bu, saya bilang, pesantren itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, ya, bukan hanya belajar menuntut ilmu, tapi belajar dan mengajarkan bagaimana kehidupan. Nah, bicara masalah kehidupan ini kan luas. Alangkah baiknya bawa kepada ibu datang ke pesantren kami, lihat dengan kondisi dan lingkungan yang ada. Ada gitu. Nah, rasa-rasa cocok, ya silakan, tidak masalah. Karena memang untuk saat ini, ya, di zaman ini kita nggak bisa memaksakan anak harus pesantren sana, tidak bisa. Ya, dengan kondisi yang ada. Maka saya selalu menyampaikan ke masyarakat, edukasi itu dimulai dari kecil, Pak. Ya, dibisikkan anak-anak, nanti kamu kalau besar jadi anak soleh ya, belajar di sini ya, ngaji di sini ya, nah gitu. Jadi jangan nanti ditunjuk tamat SMP baru nggak bisa juga, dipaksa seperti itu nggak bisa. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan Allah
saya lanjut. Bapak yang tengah mungkin ada yang mau nanya? Silakan. Atau sebelah kanan, di kanan. Ada pertanyaan? Pak Andi biasanya tadi nanya. Ada pertanyaan Pak Andi? Silakan. Saya hanya ingin jujur terus terang aja melihat kemajuan di beberapa daerah ya, masjid-masjid dibangun dengan megah dimanapun, tapi masih sangat sedikit sekali memfasilitasi anak-anak muda kita. Jujur aja saja, masih sangat sedikit sekali. Jujur. Dari kita ini aja ada beberapa anak kita yang muda yang mungkin masih belum tertarik dia dengan masjid. Ada apa gitu? Ini mungkin pengurus masjid harus memikirkan. Iya, harus memikirkan. Jadi kalau bagaimana biar umat ini tertarik, sehingga memang ada fasilitas-fasilitas yang diberikan. Kita nggak hanya sekedar masjid ini mengumpulkan dana sekian, enggak. Kita barangkali bapak dan ibu saudaranya pernah ke Jogokarian ya. Nah, itu salah satu lah ya, contoh gitu ya. Bagaimana bisa membuat daya tarik anak-anak. Bahkan bukan cuma orang sekitar, kita yang dari Riau aja pengen di sana. Saya udah beberapa kali di sana melihat, memang masjidnya biasa aja, bagusan ini biasa saja. Tapi ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada anak-anak, kepada jamaah. Nah ini mungkin kita juga perlu ya, belajar, mengkaji, ya, termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam. Saya kira dengan kawan-kawan para kiai, para buya pimpinan pesantren, ya jangan hanya bisa khawatir, apalagi sedih ketika santri sedikit yang datang ke pesantren. Coba kita evaluasi, edukasi apa yang kita berikan kepada anak-anak, apa daya tarik. Nah, ini yang perlu barangkali Bapak dan Ibu sekalian kita pikirkan ya, secara tadi ini tidak semudah membalik telapak tangan tentunya ya, paling tidak perlu duduk bersama mengurus masjid ya, bukan hanya mempercantik bangunan fisiknya masjid kita itu, tapi bagaimana membuat daya tarik buat anak-anak kita ya, seperti yang sudah dilaksanakan barangkali kegiatannya Muharram untuk apa namanya itu ya. Nah, ini perlu dimodifikasi, apalagi sekarang dengan kecanggihan ilmu dan teknologi ya, gimana anak lomba video azan divideokan, jangan di masjid saja. Ini kan macam-macam lah modifikasinya untuk membuat daya tarik anak, tentunya juga tidak melanggar kode etik dan syariah yang ada. Ini tetap harus kita pikirkan. Barangkali itu dulu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dalam mendidik anak memang tidak terlepas dari peran kedua orang tua dan lingkungan. Saya mengharapkan pada Ustaz ataupun orang-orang tua kita yang lebih mempunyai kekuasaan untuk menyampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan khususnya bagaimana disiplin untuk menegakkan sholat 5 waktu itu yang terpenting Pak. Jadi seandainya jam pelajaran sekolah itu sholat zuhurnya jam 12.20, jadi sekolah itu menekankan apapun kegiatan apabila mendengar suara azan itu wajib berhenti dan tegaskan untuk sholat. Karena kadang di lembaga pendidikan itu sendiri tidak memperhatikan waktu-waktu sholat. Jam waktu udah sholat jam 12.20 itu masih terus belajar. Nah, jadi kadang orang tua udah menerapkan di rumah, tapi di sekolah tidak. Nah, jadi bapak-bapak yang memiliki mungkin wewenang atau kekuasaan bisa ikut terjun merumuskan kebijakan yang untuk memperhatikan anak-anak kita untuk sholat 5 waktu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian. Sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini bentuk perhatian yang luar biasa. Apalagi sekarang
kurikulumnya udah berubah, Pak. Kurikulum merdeka. Nah, ini terkhusus kepada para pengelola lembaga pendidikan, kepala-kepala sekolah, guru-guru. Jadi tak kaku lagi, Pak. Sekolah saat ini nggak seperti dulu, datang jam 7 pagi, pulang jam 12 siang, kayak gitu lagi. Dan pola pembelajaran transfer ilmu itu gak hanya dari buku itu saja, lingkungan yang kita ciptakan itu bagian daripada proses pembelajaran sebagaimana tadi yang disampaikan Bapak. Bagaimana mengajarkan anak disiplin dalam beribadah. Jadi yang khususnya para guru, para kepala sekolah, ya saya sih jujur Pak, kalau masih ada sekolah yang kaku seperti itu, jam azan sudah masuk waktu zuhur, masih juga dia dengan aktivitas sholatnya ditunda gitu kan karena alasan belajar. Padahal pemerintah sudah membuka dengan seluas-luasnya kurikulum merdeka itu. Jadi ini tinggal bagaimana kebijakan Pak dari kepala sekolah, pengurus yayasan gitu ya. Ini bisa mengeluarkan itu. Orang dinas sendiri mempersilahkan kok. Silakan aja jam sholatnya berhenti dulu gitu. Kalau perlu 5 menit, 10 menit, berikan ruang waktu anak untuk berwudu, bersuci. Nah, 10 menit lagi akan azan. Berhenti dulu. Ya itu kan tinggal bagaimana ngatur jadwal lagi jam pelajaran sekolah. Nah ini kan kembali mau atau tidak itu lagi Pak ya. Tapi insya Allah masukan Pak, nanti kalau di sini ada pemegang kebijakan, ya kita harapkan bisa mengeluarkan kebijakan itu di sekolah-sekolah kita, di lembaga-lembaga kita. Terima kasih Pak. Bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum kita akhiri, kita doakan kepada Pak Kiai untuk memimpin doa kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan baik buat kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami mohon kepada Pak Kiai untuk memimpin doa kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya mari kita sama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi dalam majelis yang dimuliakan ini ada salah dan silap yang kita lakukan, apakah itu lewat tutur kata, perbuatan, sengaja maupun tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Duhai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami hamba-hambamu yang duduk di rumahmu ini ya Allah, datang mengetuk pintumu ya Allah, menengadahkan tangan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Buat orang tua kami yang telah tiada ya Allah, lapangkanlah kuburnya, mudahkanlah hisabnya, tempatkanlah mereka semua ya Allah di surga ya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhan kami sadari dengan segala kelemahan yang ada sebagai hamba ini ya Allah, lemah iman kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, kuatkanlah iman dan Islam kami ya Allah. Berikanlah keistiqomahan pada diri ini ya Allah, untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai keimanan dan keislaman, bukan hanya kepada diri kami saja ya Allah, tapi kepada keluarga kami, kepada masyarakat dan lingkungan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, jangan Engkau tutup hati kami, jangan Engkau matikan hati kami ya Allah, setelah Engkau berikan petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Rabbana la tu'akhidhna
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم هدانا الله وإياكم إلى صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته